Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saimana Rahma. Saya dari SMA Wijaya Kusuma, kelas 12-5. Saya akan membacakan orasi tentang anti korupsi sebagai berikut. Saudara-saudara sebangsa setanah air, hidup rakyat Indonesia. Mari kita tetap hari ini dengan mata terbuka. Indonesia adalah negara yang dibangun dengan darah dan air mata. Adalah rumah kita. Kita menyebutnya Zamrud Khatulistiwa, tanah yang dianugerahi oleh sumber daya alam yang tak terhingga. Tapi mengapa setelah 80 tahun lebih kita merdeka, janji kemakmuran itu semakin menjauh? Di saat negara-negara lain berlarian membangun peradaban, teknologi, tapi kita masih tertatih-tatih, dan penyebabnya bukanlah dari penjajahan ataupun bencana alam, tetapi virus yang ganas tumbuh subur di dalam diri kita sendiri. Korupsi. Korupsi telah mengubah makna kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperjuangkan untuk semua kini hanya dinikmati oleh segelintir elit yang bersembunyi di balik jas dan bedasi. Korupsi bukanlah hanyalah angka, tetapi korupsi bukanlah sekadar kerugian triliunan rupiah dalam neraca keuangan negara. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita sosial. Lihatlah sektor kesehatan. Dana yang seharusnya diberikan obat-obatan dan alat medis untuk rakyat miskin, semua dirampas. Akibatnya, banyak warga yang meninggal dunia di rumah sakit bobrok karena adanya korupsi. Lihatlah sektor pendidikan. Dana BOS dicuri, proyek pembangunan sekolah dikorupsi. Akibatnya apa? Akibatnya, generasi muda kita belajar di sekolah menjadi reot, minim fasilitas belajar, menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang struktural. Mereka, para koruptor, adalah perampok yang paling licik karena mereka merampok masa depan sebuah bangsa. Dan yang paling menyakitkan, sistem hukum kita sering tak berdaya ketika sudah berhadapan dengan uang. Tetapi hukum sangatlah tajam dengan seseorang yang tidak memiliki uang. Sebagai contoh, yang mencuri sendal atau buah kakao, hukumannya akan diberatkan. Namun, hukuman diskon, putusan ringan, remisi yang diobral, semua ini mengirim pesan yang berbahaya. Korupsi itu layak dicoba karena resikonya kecil. Sudah cukup, kita harus bangkit. Kita tidak boleh menjadi generasi yang pasrah dan membiarkan negara ini ambruk dalam kebejatan moral para pemimpinnya. Perjuangan anti korupsi adalah perjuangan moral dan perjuangan ideologi. Yang pertama, kita tuntut pemiskinan koruptor. Hukum tidak cukup hanya memenjarakan mereka. Rampas semua aset hasil kejahatan mereka hingga nol. Kembalikan semua uang rakyat. Yang kedua, kita tuntut penegak hukum yang adil. Bersihkan lembaga penegak hukum dari virus suap. Tegakkan hukum seadil-adilnya, tanpa perbedaan pandang bulu dan derajatnya. Yang ketiga, tuntutan partisipasi rakyat. Setiap individu harus menjadi mata dan telinga negara. Jangan takut bersuara. Jangan pernah lelah melaporkan. Ingat, kekuatan terbesar ada di tangan rakyat. Mari kita bersatu, rapatkan barisan, dan rebut kembali martabat republik ini dari tangan-tangan kotor dari para koruptor.
hancurkan koruptor, tegakkan keadilan, hidup rakyat. Saran dari saya, yang pertama meningkatkan pendidikan, moral, dan karakter, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, terutama dalam pengelolaan anggaran. Yang ketiga, menerapkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar koruptor mendapatkan efek jera. Yang keempat, mengaktifkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam pengawasan kebijakan pemerintahan. Maka karena dari situ kita akan mengkritik pemerintahan agar pemerintahan juga biar lebih tahu salahnya di mana, jadi biar lebih dikoreksi. Yang terakhir, mengurangi budaya permisif seperti suap kecil, nepotisme yang menjadi pintu awal korupsi. Terima kasih. Sekian pembacaan orasi dari saya serta analisis dari sosiologi dan saran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.